Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce myself. My name is Putri Nafla Tabita. I'm from Big B, the 7th semester. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan MIT ESP. So, the first question is, apa yang kalian pahami tentang ESP? Yang saya pahami tentang ESP yaitu English for Specific Purpose, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di mana hal-hal yang diajarkan dan metode pengajarannya didasarkan pada alasan mengapa pembelajar tersebut ingin belajar bahasa Inggris. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang membedakan antara ESP dan EJP? Singkatnya begini. ESP berada dari EJP karena ESP adalah bahasa Inggris untuk keperluan khusus, sedangkan EJP adalah bahasa Inggris untuk tujuan umum. Jadi untuk ESP bahasa Inggris digunakan di setiap bidang tertentu dengan menggunakan bahasa yang berbeda untuk bidang tertentu. Sedangkan EJP, istilah bahasa Inggris yang digunakan adalah istilah standar yang pada dasarnya orang atau kita tahu arti dari istilah-istilah dasar ini. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan beberapa tipe karakteristik khusus ESP dan EAP. Jawabannya yaitu karakteristik utama ESP sebagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Yang kedua, substansi dan isi ESP dikaitkan dengan tema dan topik pada bidang ilmu tertentu. Jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. C yang ketiga, berpusat pada bentuk kebahasaan yang sesuai dengan aktivitas dan bidang ilmu atau pekerjaan seperti sintaksis, leksikal, wacana, semantik, dan sebagainya. ESP berbeda dengan General English. Sedangkan EAP adalah untuk mereka yang sedang menyiapkan dirinya untuk masuk di profesi tertentu. EAP juga mencakup disiplin akademik pada bidang tertentu. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan tipe-tipe ESP. ESP dibagi menjadi dua, yaitu EAP dan EOP. Jika tujuan EAP adalah pembelajar bahasa Inggris untuk tujuan dan kebutuhan akademis, maka EOP adalah pembelajar bahasa Inggris untuk tujuan atau kebutuhan pekerjaan dan training. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa yang kalian pahami tentang analisis kebutuhan dalam ESP? Analisis kebutuhan sejatinya merupakan sebuah hal yang mutlak bagi pembelajar. Keuntungan yang diperoleh dalam analisis kebutuhan itu sendiri sangat banyak. Dalam mata kuliah ESP, need analisis sangat perlu karena 1. Pembelajar mempunyai kebutuhan yang spesifik. Oleh karenanya, setiap pembelajar atau sebuah kelompok belajar akan berbeda kebutuhannya dengan seorang atau kelompok lainnya. Pertanyaan yang keenam yaitu, jika kalian adalah pengajar atau pembelajar ESP, apa saja keterampilan reseptif dan produktif yang dibutuhkan dalam EAP? Jadi secara sederhana, kemampuan reseptif merupakan kemampuan penerima isyarat bahasa. Kemampuan produktif menuntut penutur menghasilkan tuturan dalam komunikasi. Kemampuan produktif mengacu kepada diri pembicara yang kemudian menghasilkan ide, kode-kode konsep dan pesan yang memiliki makna. Yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh yaitu, salah satu poin penting dalam pengajaran ESP adalah kosakata. Berdasarkan hasil bacaan kalian, berikan contoh kosakata teknis, semi-teknis, kosakata umum, dan definisi dalam ESP. Jadi jawaban yang pertama itu contoh kosakata teknis. Yang pertama, plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen, dan konsumen. Kosakata teknis linguistik. Kosakata semi-teknis contohnya A, B, C, D atau abjad. Kosakata umum contohnya always. Pertanyaan yang ke-8 adalah, berikan beberapa contoh unit multikata dan kolokasi di dalam ESP. Jawabannya,
Kolokasi atau sanding kata adalah asosia dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Contoh, buku, koran, majalah, dan media massa. Kolokasi merupakan persandingan kata. Kata-kata yang bersanding memiliki satu hal lebih ciri yang sama. Misalnya buku, koran, majalah, dan media massa. Semua bentuk tersebut adalah kolokasi karena sama-sama bahan bacaan. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, jika kalian akan menjadi pengajar ISP di perguruan tinggi untuk jurusan ekonomi Islam, silahkan jelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan kalian lakukan dalam menganalisis kebutuhan mereka untuk menyusun materi ISP yang akan kalian ajarkan pada jurusan ini. Jawabannya yaitu, saat ini telah banyak disusun buku-buku bahasa Inggris untuk mempelajari ekonomi dan bisnis. 14 namun masih sangat sulit didapati buku bahasa Inggris yang dikhususkan untuk mempelajari ekonomi dan bisnis Islam. Keadaan ini menjadi pekerjaan bersama khusus bagi para pengajar bahasa Inggris untuk dapat menciptakan bahan ajar bahasa Inggris yang mampu mengusung konten sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Begitulah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan MIT ISP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.